warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia tentang wujud benda. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang benda berdasarkan bahan pembuatnya. Ada yang terbuat dari logam, lalu terbuat dari kaca, serta terbuat dari karat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar di samping, gambar A, B, dan C. Itu adalah beberapa jenis wujud benda. Yang gambar A itu contoh untuk benda padat. Kenapa padat? Perhatikan apa yang ada di dalam botol tersebut. Ya, gambar kelereng. Kelereng itu kalau misalkan kita masukkan dalam botol atau seperti itu, akan tetap berbentuk seperti kelereng pada umumnya, yaitu bulat. Apalagi misalkan kita taruh di luar atau kita letakkan di lantai, dia tetap akan berbentuk seperti kelereng. Jadi kelereng atau benda padat memiliki sifat volumenya tetap. Jadi maksudnya itu bentuknya, beratnya itu juga tetap ya. Dia tidak mengikuti kalau kita misalkan masukkan dalam botol apakah menjadi mengecil atau besar, tidak. Dia tetap bulat, beratnya juga sama, tetap. Jadi bentuk dan volumenya atau beratnya tetap, serta dia tidak mengikuti atau tidak menempati ruang. Jadi kalau dia diletakkan dalam botol, dia akan tetap seperti kelereng. Dia tidak akan mengisi tempat tersebut seperti wujud benda yang lainnya. Coba kita perhatikan gambar yang B. Di sana ada gambar balon, tapi perhatikan balon itu berisi oleh apa? Berisi oleh udara. Nah, udara itu adalah benda yang berwujud gas. Kenapa gas? Ya, karena dia tidak bisa tidak berbentuk padat seperti kelereng tadi, tapi dia membentuk juga. Jadi kalau kita masukkan ke dalam balon, udara tersebut akan berbentuk seperti balon. Apakah balonnya itu bulat atau apakah balonnya itu panjang. Selain itu, benda gas juga mempunyai sifat mengisi ruang, seperti atau menekan ke segala penjuru seperti yang ada di gambar balon tersebut. Jadi kalau balonnya berbentuk bulat, dia akan mengikuti bentuknya juga. Dan volumenya atau beratnya juga berubah-ubah berdasarkan benda yang dia isi. Tidak seperti benda padat yang volumenya tetap. Dan perhatikan gambar yang C, itu adalah gambar air di dalam gelas. Nah, air ini memiliki wujud cair. Jadi benda apa saja yang cair seperti air, lalu apalagi minyak, apalagi cat, pokoknya benda yang agak cair tersebut. Dan salah satu sifat benda cair adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Selain itu dia juga mengikuti bentuk atau wadah benda yang dia isi. Jadi misalkan dia mengisi gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Apabila dia mengisi botol, dia berbentuk seperti botol. Atau misalkan dia diisi di mangkuk, dia akan berbentuk seperti mangkuk juga. Jadi dia mempunyai sifat mengikuti benda atau mengikuti bentuk benda yang dia isi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya boleh kalian perhatikan tabel berikut. Itu adalah beberapa perbedaan dari benda cair, padat, dan gas. Pernah kalian melihat di lingkungan sekitar kalian tinggal, ada orang bekerja bersama-sama, misalkan memperbaiki jalan atau memperbaiki jembatan. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk gotong royong yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi gotong royong memiliki arti atau pengertian, yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Jadi contohnya tadi memperbaiki jembatan. Apakah jembatan itu hanya bisa dilewati oleh orang yang memperbaikinya saja? Tentu tidak. Orang yang tidak memperbaikinya pun juga bisa melewatinya. Jadi dalam memperbaiki jembatan itu perlu bantuan banyak orang. Jadi dalam hal itu perlu tolong menolong dalam membantu memperbaiki jembatan tersebut. Sehingga pekerjaan lebih
cepat selesai dan pekerjaan terasa lebih ringan. Jadi misalkan hanya dikerjakan oleh 2-3 orang saja, tentu saja pekerjaan itu akan lebih lama selesainya, juga terasa akan lebih berat. Tapi kalau misalkan dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan tersebut lebih cepat selesai dan tidak terasa sudah selesai, serta menumbuhkan sikap tolong menolong di dalam masyarakat, apakah itu tolong menolong dengan tetangga sekitar atau warga yang lainnya. Selain itu, tolong menolong juga termasuk dalam pengamalan Pancasila yang keberapa? Masih ingat? Tolong menolong adalah ya rasa kemanusiaan di sana ada. Jadi adalah di sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki lambang, ya betul, lambangnya adalah rantai. Nah, jadi apabila kita sudah melaksanakan tolong menolong di dalam gotong royong tersebut, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila yang kedua. Jadi kita dalam berkehidupan sehari-hari ini sudah melaksanakan Pancasila. Boleh diperhatikan pada berikut, mereka mempunyai nilai yang berbeda-beda. Misalkan 1 meter setara dengan 100 cm. Kenapa? Karena tangga meter atau singkatan M berada lebih tinggi di atas dari cm. Itu dari M kita harus melewati dulu DM baru kemudian cm, yang mana tangganya itu kita perlu menuruni 2 tangga. Jadi boleh nanti kalian perhatikan, apabila dia turun tangga, dia akan dikalikan dengan 10 setiap satu tangga yang dituruni. Jadi kalau turun 1 tangga akan dikalikan dengan 10, kalau turun 2 tangga akan dikalikan dengan 100. Jadi nolnya yang selalu akan bertambah. Sedangkan jika dia menaiki anak tangga, jadi misalkan kebalikannya, dari cm mau kita mengukur ke meter, akan kita bagi setiap tangga dibagi 10. Jadi misalkan naik 1 anak tangga kita bagi 10, naik 2 anak tangga kita bagi dengan 100, 3 anak tangga 1000. Jadi nolnya yang akan bertambah-tambah seperti perkalian tadi. Kalau perkalian nolnya juga bertambah, pembagian juga nolnya bertambah, tergantung dengan anak tangga yang akan kita lewati. Sehingga kalau ada soal ukur, ya perhatikan cara mengerjakannya adalah seperti ini. Serta untuk soal yang seperti ini, menentukan jarak rumah dengan sekolah. Mereka mempunyai satuan kilometer dan meter sehingga berbeda-beda, sehingga diperolehlah jawaban yang seperti